Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial kali ini kita akan menjelaskan bagaimana penggunaan model atau model yang merupakan aplikasi yang digunakan dalam website Lentera untuk e-learning UIN Alauddin. Ya, ini penggunaannya bagi mahasiswa. Nah, caranya bahwa setiap pengguna aplikasi ini diharuskan untuk login terlebih dahulu. Nah, berikut kita cara loginnya adalah dengan mengklik tombol masuk menu bagian atas kanan, kemudian mahasiswa menginput nama atau username sesuai dengan yang telah diberikan atau di setting oleh administrator dari Lentera ini. Berikut saya kasih contoh salah satu mahasiswa peserta kursus dari mata kuliah klik masuk. Sekarang kita telah masuk ke dalam halaman mahasiswa. Di menu sebelah kiri ada dashboard, beranda situs, kalender, file pribadi, dan kursus yang diikuti atau pelajaran yang diikuti ataupun kelas yang diikuti. Tidak ada berapa kelas yang jika seandainya mahasiswa yang bersangkutan itu mata kuliah yang diikutinya sesuai dengan dijadwalkan pada semester yang berjalan itu tidak terdaftar pada menu sebelah kiri ini, maka hal tersebut bisa dilakukan dan pengaktifannya dengan cara mahasiswa yang bersangkutan itu melakukan pengeditan pada profil. Caranya adalah klik tombol drop downnya, kemudian pilih profile. Pada profile ini kita klik sini dulu supaya kelihatan ada beberapa informasi yang berkaitan dengan keadaan pengguna. Ada detail pengguna, ada privasi policy, ada detail kursus dan seterusnya. Untuk melakukan perubahan tadi, untuk mengaktifkan mata kuliah yang diikuti, kita lakukan klik pada ubah profile. Oke, di ubah profile ini kita pastikan kita ganti email yang kita inginkan. Di email yang akan digunakan, masukkan email punya, boleh email UIN atau Google yang lain, itu boleh digunakan aktivasinya. Setelah selesai, beberapa hal yang berkaitan itu boleh Anda lakukan perubahan. Kemudian foto ditampilkan supaya mudah identifikasinya. Seterusnya di sini tidak ada perubahan yang terkaitan dengan password. Jadi tidak perlu, cukup emailnya dipastikan masuk supaya aktif mata kuliahnya. Kemudian Anda perbaharui profil. Demikian. Dan setelah hal tersebut Anda lakukan, klik kembali sini, maka kita refresh ulang, maka mata kuliah oke. Setelah itu Anda buka email. Anda sesuai dengan email yang ditampilkan tadi, masukkan. Setelah selesai, maka di sana itu ada link yang dikirim oleh Lentera. Anda klik link tersebut untuk mengaktifkan akun yang Anda punya. Setelah Anda klik link tersebut, maka mata kuliah yang Anda ambil itu akan terdata pada Lentera, dan selanjutnya Anda bisa mengikuti semua pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh dosen Anda. Kita lihat bagaimana menggunakan. Selanjutnya bagaimana kita menggunakan. Setelah kita login, setelah kita aktifasi dan seterusnya, bagaimana kita beraktivitas di dalam Lentera ini. Oke, kita lihat salah satu mata kuliah yang diikuti ini adalah perencanaan kualitas. Kita klik mata kuliah yang kita maksudkan. Sini ada beberapa yang telah disetting oleh dosen yang bersangkutan. Ada di sini silabus mata kuliahnya, ada materi terkait dengan Six Sigma.
Sini kita bisa cek materinya, kita bisa lihat materinya. Ini materi yang disampaikan oleh dosennya. Ini tanggal 20. Yang kita lihat ini untuk pengumuman, ini forum. Jadi forum nanti di situ tanya jawabnya akan terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Lalu kemudian kita lihat pada tanggal udah kehadiran kita pengantar Six Sigma. Nah, materi itu ada di sini sampaikan. Kita akan baca. Jadi mahasiswa membaca materi yang diberikan. Ini pengantarnya. Kita baca satu-satu. Kita klik sini dalam bentuk buku. Apa yang sebetulnya kita baca, selesaikan semua hal yang berkaitan dengan itu. Berikutnya kita baca informasi yang diberikan oleh dosen. Kemudian kita masuk kepada, setelah kita selesai membaca, di sana ada tugas yang diberikan oleh dosen terkait dengan materi yang telah kita baca. Kita klik materi berikutnya, atau boleh kita kembali ke sini, atau kita klik langsung ke sini. Kita pindahkan atau masuk ke kehadiran, kita setting ini kehadiran kita. Kita cek. Kelas yang kita ikuti, perencanaan kualitas. Ya, kehadirannya. Ini kita centang si hadir. Kita lihat di materinya. Setelah kita membaca seluruh materi, kita masuk ke review artikel. Review artikel ini ada beberapa pertanyaan, persyaratan yang diberikan. Siswa mencari artikel dengan topik Six Sigma. Kemudian syarat artikelnya berbahasa Inggris. Tugas artikel terdownload diperoleh di review. Setelah itu diupload pada bagian tugas. Ini pemeringkatannya belum dilakukan, waktunya jam, belum ada komentar yang diberikan. Kalau kita tambahkan komentar, tes, simpan. Oke, ini ada komentarnya. Dan tambahkan pengajuan laporan. Tambahkan pengajuan laporan. Ini kita upload file yang diinginkan. Kita upload filenya, misalnya kita cari file apapun itu, kita tes. Saya masukkan di sini terkait dengan materi. Oke. Misalnya materinya saya masukkan di sini, anggaplah ini materinya. Namanya review. Ini upload. Kemudian simpan perubahan, selesai. Setelah selesai dan seterusnya, oke. Edit submission, edit ya, tidak. Kemudian kita pastikan kalau kita mau edit, tambahkan dan sebagainya dari yang kita upload, merubahnya atau menghapusnya atau mengganti yang lainnya dan seterusnya. Setelah itu, kalau dianggap semua selesai, maka kita submit assignment. Jangan lupa submit assignment. Jangan lupa submit, klik submit assignment. Kita klik, maka artikel yang ini telah tersubmit. The submission is my own work, so I have background. Oke, klik konfirmasi, kemudian lanjutkan. Tugasnya selesai. Nanti dosen akan membaca, kemudian akan memberikan pemeringkatan dari mata kuliah kita ikuti.
Demikian untuk penugasan. Setelah membaca artikelnya, setelah mengikuti petunjuk dari dosennya, apa yang dilakukan, ikuti bagian demi bagian. Jadi nanti perkuliahan itu tergantung pada aktivitas yang dibuat oleh dosen. Kalau review artikel berarti kita upload. Kalau ini sudah tercentang, dan seterusnya. Ini tercentang, kita sudah lakukan, bisa dicentang. Kalau kehadiran itu otomatis di sini, otomatis ketika Anda akses maka dinyatakan otomatis oleh sistem. Tanda kehadiran kita cek apa yang maksud kehadiran itu. Semua kehadirannya cek untuk perencanaan kualitas kehadiran, kita klik kehadiran itu menyatakan hadir. Perencanaan kualitas Jadi proses pernyataan kehadirannya di sini tergantung pada pengaturan yang dilakukan sebelumnya. Ini selesai. Selanjutnya kita akan lihat setelah selesai semua akan tercentang ini kalau ini dinyatakan bahwa tidak, ini secara otomatis oleh sistem menyatakan hadir atau tidak hadir. Demikian untuk penggunaan. Jadi sebelum kita akhiri, aktivitas yang kita lakukan itu pada setiap pembelajaran itu tergantung pada apa yang diberikan oleh dosen. Kalau misalnya sini ada kuis, kalau hanya sekedar misalnya chatting, komunikasi lewat forum, maka di sini juga kita lakukan komunikasi lewat forum dan seterusnya. Jadi tergantung pada apa yang ditambahkan oleh dosen pada aktivitas atau sumber daya yang diinginkan oleh dosen. Jadi kita harus selesaikan semua hal yang berkaitan dengan itu. Pengantarnya dibaca, kemudian kalau sudah dibaca kita klik review segmennya, itu otomatis ketika itu submit, syaratnya submit otomatis dia centang dan seterusnya. Demikian akhir dari tutorial kita kali ini.